Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga di pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, rezeki yang berkah. Semoga semua teman-teman di sana selalu sehat dan selalu bahagia. Amin. Di video kali ini guys, saya mau, ini kan hari libur, hari Minggu. Saya kan libur juga kalau hari Minggu. Saya hari ini mau melipat pakaian. Banyak pakaian saya belum saya lipat guys. Maunya saya mau Saya mau lipat-lipat pakaian dulu. Ikuti terus video saya guys. Kita taruh di sini HP-nya, terus kita melipat pakaian. Pagi-pagi gini kalian masih pada tidur atau sudah beraktivitas atau bagaimana guys? Kalau saya tadi dari jam berapa tadi bangunnya? Dari jam 4:30 saya bangun tadi. Habis itu bersih-bersih badan. Ini saya tidak menggosok karena saya tidak punya gosokan guys. Saya langsung lipat aja guys. Ini juga pakaian hari-hari aja buat kerja, bukan gamis ya guys. Langsung lipat-lipat melipat guys. Saya mau ikat rambut saya dulu guys. Agak kurang bagus ya efeknya guys. Kita ganti efeknya ya guys, soalnya kurang terang. Oh aduh jangan ganggu, yang sapunya kok jangan ganggu. Allahul kafi wajadana kafi. Ini lumayan ya guys ya efeknya. Likulil kafi. Ya, ini lumayan terangnya. Soalnya saya ini ada hujannya atau bagaimana nih? Hujan lah biar saya dapat banyak air. Hari ini saya libur, suami saya juga libur, jadi saya tidak menyediakan bekal karena kami sama-sama libur guys. Besok lagi baru kita kerja. Terlalu dekat. Nanti habis ini saya mau menyuci. Ada pakaian kotor mau saya cuci. Yang manis, tapi bukan gula. Macam beda, oke.
Kerjaanku tuh kalau hari Minggu beres rumah saya, guys. Soalnya kalau kadang nggak sempat beres-beres rumah itu kalau lagi kerja. Jadi kita sempatkan pada hari Minggu, guys. Sempatkan kerja saya hari-hari. Saya lipatin dulu. Kayaknya si Pak suami sudah kedinginan. Karena cuacanya hari ini dingin banget. Cuacanya dingin banget, guys. Kupikir tadi mau hujan, ternyata enggak. Enggak ada hujan hari ini, guys. Tapi maunya saya hujan di pagi hari, itu berkah. Gak tahu hari ini kayaknya rencana sih mau jalan-jalan ke kolam ikan, tapi kayaknya gak bisa karena kaki saya masih bisul, masih bengkak dan nyut-nyut. Ini jalan sama suami saya ke kolam ikan, tapi kaki saya ini tidak mendukung, guys. Tidak bisa dibawa pergi jalan lagi, soalnya bengkaknya udah besar betul. Bengkak bagaimana tuh rasanya, nyut-nyut, panas-panas gimana gitu nih, guys. Badan saya semalam itu panas, guys. Jadi semalam itu saya cepat tidur karena badan saya agak hangat, terus bisulnya itu nyut-nyut banget. Jadi aduh, saya tidur cepat. Jadi bangunnya juga cepat, setengah 5, jam 5 lewat berapa tadi saya bangun, jam 4 lewat berapa yang saya bangun tadi. Dan tidak tidur sudah. Nah, itu begitu, kalau cepat tidur ya cepat bangun. Habis makan tadi malam itu duduk sebentar, habis itu tidur deh. Gak terasa sudah bagaimana tadi malam, karena HP saya juga lowbat, jadi saya charge. Kenapa, Pak? Apa? Hah? Kenapa, Ki? Kenapa? Opa? Hah? Ini kaki saya sakit, guys. Sebenarnya itu kalau berpakaian saya tuh lebih suka gamis, tapi karena saya kerja makanya pakai celana. Lebih bebas ya geraknya ya kalau pakai celana. Atau pakai rok. Kalau saya orangnya tidak terlalu suka pakai daster. Jarang-jarang pakai daster ya, guys.
Ada dasterku tapi ya jarang kupakai. Dulu aja itu, kalau bukan majikanku yang dulu kasih daster itu atau mamaku dulu suka kasih saya daster. Mamaku kan banyak suka daster, dia banyak dasternya. Kalau pulang kampung pasti pakai daster. Nggak terlalu hobi pakai daster sekarang karena badan saya kegendutan, susah juga cari ukurannya, apalagi kalau pakai gerak daster itu gampang robek. Daster tuh gampang robek guys, sebentar aja dipakai kalau daster. Kalau dibilang bahan-bahan batik itu sebentar kalau saya yang pakai, atau setcel itu satu kali gerak saya kan ngorangnya kasar ya guys. Kalau gerak itu kayak gimana ya, langsung cepat betul robek celana setcel itu. Namanya saya itu dulu apa, waktu gadis itu agak-agak tomboy, jadi mungkin sampai sekarang kalau gerak itu kasar betul. Jadi kalau pakai bahan-bahan kayak batik-batik atau apa itu, setcel kan banyak, rayon apa kan namanya itu, cepat betul robek. Pernah aku aku paling ingat beli dulu setelan batik, satu kali aja aku pakai baru aja aku beli, robek guys. Jadi saya pakainya itu gamis saja sama rok atau celana kain atau jeans begitu. Sendal aja guys, kalau beli sendal itu harus betul-betul bahannya yang kuat gitu nah, karena kalau nggak kuat itu aduh gampang betul rusaknya. Kayak bahan jelly itu lumayan lah, kayak sepatu kets itu ya lumayan lah. Kayak sepatu balet itu saya ada beli kemarin satu, nggak tahu lah, mungkin bertahan atau bagaimana guys, karena kaki saya ini kaki gajah guys, kaki raksasa. Ke bawah. Kita melipat guys. Kalau ini sudah selesai, saya kan habis masak saya tadi malam ya, habis masak nasi. Mau menyapu
rumah. Cuci piring belum, nanti cuci piringnya. Sebenarnya saya mau tidur kembali tadi, mau tidur lagi, tapi kulihat ini masih numpuk, jadi mending saya kerjain guys, daripada tidur kembali bikin gemuk badan. Bikin tambah gemuk, udah gemuk tambah gemuk. Jadi saya putuskan untuk melipat pakaian saja, untuk beres-beres rumah hari ini guys, karena saya juga lagi malas jalan. Maunya jalan sih, maunya hatinya jalan ke kolam ikan, tapi berhubung kaki saya bengkak, jadi saya nggak ada niat sudah guys. Mending saya istirahat dulu, beres-beres rumah, besok kerja lagi guys. Kaki saya nih nyuk-nyuk, udah tau kapan meletusnya. Meletus balonku ada 5. Gak tahu ya makan apa, baru kali ini lagi bisul. Sudah sekian tahun, berapa tahun lamanya baru ini bisul. Bisul itu dulu terakhir pas di rumah mertua saya, itu mertua saya masih hidup dulu. Terakhir saya bisul di situ tahun berapa itu ya, 2014 kalau nggak salah. Baru pertama lagi nih bisul. Sudah berapa tahun namanya. Bajunya sang suami. Kalau suami saya tuh senangnya pakai baju kaos-kaos aja, atau celana pendek gitu. Semenjak sama saya ya, setelahnya jadi celana pendek guys. Karena dulu sebelum sama saya itu dia sukanya pakai celana panjang aja, atau kemeja begitu. Gak suka aku, mending santai-santai aja gayanya, pakai celana pendek gitu. Nah, apalagi sekarang kerjanya kan sudah beda guys, jadi pakai baju santai-santai aja. Kalau masalah gamis saya ya lumayan banyak, dan murah-murah itu kan buat hari-hari. Kadang juga saya beli second, yang penting jumbo gitu nah ukurannya. Baju second gak apa-apa, yang penting bahannya masih bagus dan ukurannya jumbo itu saya suka beli. Saya enggak, kalau pakai baju itu enggak usah mahal, yang penting enak saya pakai, yang penting nyaman saya pakai. Biar murah, yang penting nyaman gitu nah. Pakai bajunya yang penting nyaman, enggak usah mahal. Karena saya orangnya sederhana guys, tidak terlalu bergaya kalau masalah pakaian. Biasa-biasa aja. Saya nggak suka itu ngikutin zaman, ngikutin tren-tren. Ada kan orang kadang itu suka kalau model ini sekarang tren pasti dibeli, pokoknya ngikutin tren gitu, nah ngikutin zaman. Kalau saya enggak, saya itu beli baju yang bisa dipakai selamanya gitu nah, enggak harus tren hari ini, tren bulan ini gitu, dan enggak harus begitu. Saya beli baju itu
yang bisa dipakai selamanya, nggak harus ini model sekarang baru lagi yang tren-tren, enggak. Soalnya kalau beli yang begitu kadang cepat betul kan guys, sudah ganti lagi model baru, yang lain enggak terpakai dong kalau begitu ya kan. Jadi saya kalau beli baju itu yang bisa dipakai selamanya, enggak, bukan model yang model sekarang harus dibeli gitu nah, enggak. Ya kalau saya ada uang saya beli, kalau enggak ada ya enggak harus ngikutin zaman gitu nah. Kalau saya beli baju itu bukan juga khusus hari lebaran saya harus beli baju, enggak. Pokoknya hari-hari raya begitu harus beli baju, enggak. Saya itu orangnya kalau ada uang saya mau beli ya saya beli, enggak harus bilang hari ini saya ada acara harus beli baju, enggak. Saya orangnya enggak begitu guys. Saya itu orangnya apa adanya ya, enggak mengikuti zaman, memang dari dulu begitu, enggak pernah bergaya, enggak pernah ngetren gitu nah. Biarpun modelnya sudah zaman dulu, kalau memang nyaman saya pakai ya saya beli, nggak harus ngikutin zaman. Waktu pertama keluar setel itu ya pernah saya beli 1 kali, itu pun saya malas pakai karena terlalu banyak orang pakai, saya lihat. Jadi pakai baju itu nggak usah terlalu ikutin zaman ya guys. Ya baju-baju kaos biasa ndak apa-apa, itu kan nggak mati zamannya ya, sampai kapanpun tetap. Nanti nggak terpakai guys, sayang kan kalau beli barang mahal-mahal terus nanti sudah nggak ngetren gitu kan, nggak terpakai, mubazir namanya kan guys. Beli gamis itu jangan yang harus model sekarang terus nanti tahun depan nggak bisa dipakai lagi kayak gitu. Jadi saya gamis saya itu gamis biasa-biasa aja guys, nggak ngikutin. Telepon saya lagi bikin video, kita bikin video terus dia nelpon. Mau ngapain juga nelpon orang, sudah tahu kalau saya punya suami, ngapain nelpon. Ini emosi pagi-pagi. Kalau sudah chatnya nggak dibalas guys, nggak ada responnya, mengertilah. Kenapa ya orang ini nggak balas, ada apa, mungkin orangnya nggak suka ya, mengertilah. Nggak usah lagi di ini. Kayaknya saya dapat uang guys, sudah kita lihat uang 1.000 atau uang berapa. Dapat uang 3.000 guys. Di dalam kantong baju saya guys ada uang 3.000, alhamdulillah. Pembeli apa ya, 3.000 bonbong, pembeli permen. 3.000 lumayan lah. Berarti dicuci sama uangnya sudah ya guys. Coba uang 100 ya guys, itu uang 50 kah, dapat deh kita belanjaan. Iki uang 2.000 sama uang 1.000-an. Saya tuh suka belikan
suami saya ini celana pendek cakar kayak gini kan lebih murah, terus bahannya bagus gitu nah guys. Cakar begini kan bahannya bagus, apalagi di sini kan dekat dari Malaysia, bahan-bahan dari Malaysia itu bagus semua kualitasnya guys. Bahan perabotnya juga itu banyak dari Malaysia. Kalau di Tarakan ini kan dekat dari Malaysia, jadi bahan-bahannya itu bagus kualitasnya. Kalau saya belanja online tuh kualitasnya bagus, tapi mahal juga. Kalau bahan dari Malaysia itu mahal, lumayan mahal tapi kualitasnya bagus. Kayak sweater kayak ini. Iya, sweater begini dari Malaysia, bahan dari luar kan. Lumayan bagus bahannya guys. Banyak di sini orang jual perabot dari Malaysia, tapi lumayan mahal juga guys. Kualitas bagus ya, harga juga bagus. Sudah lipat pakaian, kita menuju ke jilbab. Jilbab juga saya begitu ya guys, saya nggak mengikuti zaman. Dimana saya suka model jilbab itu ya saya beli. Mau jilbabnya segi empat itu tetap saya beli karena saya suka pakai segi empat. Apalagi kalau warnanya saya suka ya saya beli guys. Lebih banyak jilbab segi empat saya daripada jilbab bergo. Segi empat itu saya punya banyak guys, karena memang saya suka pakai segi empat itu. Kayak Saudi begitu kan, 104 kayaknya kalau di sini ya. Saya beli 104. Saudi itu Saudi Arabia, Saudi nama saya, Saudi Arabia. Sebenarnya itu nama asli saya Arbia, dari orang tua saya. Saya cerita ya guys tentang saya waktu masih kecil. Nama asli saya Arbia ya, dari orang tua saya. Pas masuk sekolah guys, saya kan cuma sampai SD. Alhamdulillah saya tamat. Pas masuk sekolah itu saya masih ingat nama guru saya itu Pak Haji Anwar. Guru SD saya kelas 1 dulu pertama kali masuk sekolah. Saya cerita nggak apa-apa ya guys, cerita tentang masa kecil saya. Masuk sekolah itu ditanya sama Pak Guru. Ingat betul, nggak lupa saya. Namanya siapa? Aku bilang Arbia lah. Tapi kenapa ditulisnya Hasbia? Ditulisnya Hasbia ya guys. Terus saya juga ndak komen, namanya kita anak-anak ya, mana kita tahu lah. Namanya Hasbia ditulis pas saya lagi pas hari pertama itu masuk, itu kan pas mendaftar itu dia tanya ya namanya siapa, Hasbia. Terus sudah pas pertama kali absen, aku bilang, loh, selamat bergabung kakakku Mila. Pas pertama absen itu paling lucu guys ya, saya ingat itu, tidak bisa saya lupa. Dia sebut nama saya lah, Hasbia. Saya bilang Hasbia, ya aku bilang hadir lah. Jadi pulang rumah itu kasih tahu lah orang tua saya. Ku ingat betul, nggak bisa ku lupa itu. Bapak mama saya ku kasih tahu ya, nama saya Hasbia di sekolah. Lucu betul ya masa-masa kecil itu. Saya itu sekolahnya di Sulawesi Barat guys.
Sulawesi Barat itu tempat kelahiran saya, di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polowali Mandar. Saya lahir di sana guys, di tahun 91. Di tanggal 1 bulan 1 kata orang tua saya ya, mana saya tahu itu orang tua saya katanya, yang orang tua saya yang ingat, saya enggak tahu ya. Saya bukan mengada-ngada, tanggal 1 bulan 1 saya lahir guys. Saya enggak mengada-ngada, karena itu dari orang tua saya yang ngomong kalau saya lahirnya pas tanggal 1 bulan 1. Dan saya masih ingat kata orang tua saya begini. Dia katanya dari nonton kembang api di lapangan Gaswon itu Wonomulyo. Habis dari situ dia lahiran deh saya guys. Lahiran diri saya ke dunia. Itu saya tidak bisa lupa ya guys, karena memang saya ingatannya itu bagus. Kalau masalah ingatan cerita tentang hidup saya itu, saya ingatannya bagus guys. Dari kecil saya ingat, apapun yang terjadi sejak kecil itu saya masih ingat guys, tidak bisa saya lupa. Saya sekolahnya di SDN 005, SD 01 ya. Ya SD 01 005 Sidorejo namanya guys. Di situ paling banyak kenangan terindah bersama teman-teman sekolah saya guys. Saya itu orangnya dulu pendiam, gak banyak ngomong waktu di sekolah. Ya namanya kita sekolah ya guys, kita pasti belajar lah. Banyak bermain di sekolah itu, banyak bermain. Apalagi teman-teman saya tuh teman-teman yang paling bagus lah. Namanya kita anak-anak ya, dulu suka bercanda, suka main-main. Sering betul kita keliling-keliling di sekitaran sekolah itu guys, kalau lagi keluar main itu. Selamat bergabung Aisyah Rudi. Saya sekarang di Kota Tarakan Kak, di Kalimantan Utara. Di Jalan Cahaya Baru, depan asrama 613. Masuk ke dalam. Saya tuh kalau cerita kenangan Wonomulyo itu kayak mau nangis guys. Mau nangis karena kangen. Kangen mau ke Wono. Ya Allah, kenapa aku nangis? Karena di sana masa kecil saya guys. Di sana sangat membahagiakan guys. Pada waktu saya masa kecil itu seneng banget, karena banyak teman, banyak kebahagiaan di sana. Maaf ya guys, saya sedih-sedih. Banyak kebahagiaan yang tak bisa dilupakan.
Oh, saya dulu di Kesadaran, Kak, di dekat rumahnya itu Kak Naro. Saya keluarga sama Kak Naro, sama Bu Guru Hamdana, itu sepupu saya. Saya bersampingan rumah dulu sama Bu Guru Hamdana, karena dia keluarga saya, guys. Iya, waktu saya lahirnya di Jalan Padi Unggul ya, guys. Waktu lahir itu di sana. Sampai kelas berapa saya tinggal di Padi Unggul tuh kelas 3 kah, kalau tidak salah kelas 2 kah. Sampai kelas 2 SD saya di Jalan Padi Unggul tinggalnya. Kalau ingat Wonomulyo itu, sangat membahagiakan. Sampai-sampai saya sedih karena terharu betul kalau ingat masa-masa di sana, guys. Banyak teman. Terus kehidupan di sana itu dulu nggak seperti sekarang ya, guys. Beda banget. Kurasa kehidupan sekarang itu terlalu memaksakan kali ya. Kalau dulu itu kita apa adanya, guys, di sana ya. Tetangga itu rasa saudara. Tidak ada yang membedakan. Alhamdulillah, Kak, masih ada, tapi sekarang tinggalnya di Takalar, di Makassar. Orang tua saya namanya Mbak Dembuang, orang Makassar, tapi kalau di Wonomulyo itu kadang dipanggil Bapak Udin karena anak pertamanya Udin namanya. Gak tahu kenapa ya, kalau ingat Wonomulyo itu terharu banget. Karena kenangan terindah semua di situ, guys. Maaf ya kalau saya menangis. Saya baru curhat ini ya, guys. Baru cerita tentang kehidupan saya yang sebenarnya dan sesungguhnya. Saya itu cuma kangen aja, guys, sama tanah kelahiran saya. Karena di sana saya merasa bahagia dulu di sana, guys. Bahagia. Mungkin karena kita masih anak-anak. Selamat bergabung, Selviana. Jadi kayak masih belum ada beban gitu ya. Kayak masih anak-anak, jadi kayak belum tahu segalanya kali ya. Jadi masih tidak merasakan kepedihan hidup. Itulah, guys. Iyo, rindu sekali Kak Ila. Nantilah kalau pulang Kak baru ke Wonoki jalan-jalan. Rindu sekali itu kulinernya, guys, yang namanya geto, cenil, pecal. Banyak deh makanan Wonomulyo itu yang enak-enak, guys. Di situ makanan khasnya itu kebanyakan makanan khas Jawa, khas Mandar, kayak jepa. Ikan asin dibelah dua namanya pecah belah ya. Pecah belah yang dibelah dua itu merindukan sekali itu, guys, merindukan. Pecah belah itu ikan tongkol dibelah dua. Maaf ya kalau saya terlalu menjelaskan. Ya memang ini kenyataannya. Tongkol itu dibelah dua. Terus sekarang dikasih, kalau dikeringkan kan jadi ikan asin, itu namanya pecah belah. Kalau kita masak itu dibakar-bakar gitu, guys, baru dikasih minyak harum. Itu khas Mandar, itu minyak tanah namanya, minyak tanah. Dikasih lombok biji, guys. Mantap, guys. Saya rindu banget. Tapi nantilah insya Allah ya, kalau saya ke Sulawesi baru saya ke sana. Karena banyak juga temanku yang saya mau temui. Banyak temannya ya.
ada Ulan, sahabat saya tercinta. Sampai sekarang kami tidak pernah putus kontak, guys. Banyak tetangga saya dulu tuh di sana, guys. Jadi mewek deh, guys, gara-gara menceritakan tentang tanah kelahiran saya. Karena di situ itu saya sangat bahagia dulu. Kita kadang mancing, guys, pas sudah tinggal di jalan kesadaran itu kita sering mancing. Terus paling ingat pas main-main main drum, ada drum dibelah dua kan. Kita astagfirullah, itu lupa itu, guys. Ada kan kayak empang-empang kecil di samping rumah itu sebelum ditimbung ya, guys. Ada empang-empang kecil di samping rumah saya. Saya kan tetangga sama ibu guru Hamdana. Terus di samping kanan itu ada mamanya Erwin sama mamanya Erni Dengona namanya kan. Sama yang di sampingnya lagi ada rumahnya Mama Lisa. Ingat betul itu. Kita sering main drama. Terus kalau musim hujan kan agak banjir ya, guys. Banyak lintanya, guys. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa lupa itu, nah. Kalau sudah hujan di depan rumah aku itu dulu, banyak lintah, guys. Karena masih belum itu kan kami bangun rumah itu bekas sawah kan, guys. Bangun rumah itu bekas sawah. Jadi kok belum dibikin jalan. Kalau habis hujan itu pasti banjir. Terus banyak lintah itu, guys. Jadi kalau masalah lintah ular itu kita sudah biasa. Kita sudah biasa dengan hewan-hewan seperti itu. Kita sudah biasa. Jadi kalau dimanapun saya berada, kalau lihat hewan-hewan seperti itu, aduh, udah biasa kali, guys. Karena itu kalau setiap hujan pasti banjir. Habis itu terus ingat pas dulu tuh masih SD itu, kalau kita udah apa ya saya cerita, guys. Saya itu sama Cici, sama Olen, sama diri saya sendiri, sama Mila itu kadang ngambil kangkung. Habis itu diikat, kita petik kangkung di belakang rumah kan masih banyak kangkung rawa-rawa, guys. Kayak di sini juga banyak kangkung rawa-rawa, makanya saya sering ambil kangkung rawa-rawa itu. Kita petik di belakang rumah itu kan, guys. Sebelum ada orang yang bangun rumah di belakangnya, kita petik kangkungnya. Terus itu kita ikat segenggam lah kayak gini ikatannya ya. Habis itu kita jual ke pasar, guys. Habis itu kita jual ke pasar. Ya itu saya masih ingat jualnya itu di yang namanya Mbak Ros yang di Pasar Wonomulyo itu, masih ingat betul. Nanti itu buat jajan kami, guys. Jadi kami nggak minta lagi sama orang tua. Kami jual sayurnya sama Mbak Ros. Nanti kita dikasih sekitar 5.000 ke berapa kah? Kalau banyak ikatannya banyak juga harganya, guys. Kadang 10.000. Paling banyak ya 10.000. Ya. Itu sudah jadi uang jajan kami, guys. Kalau pas banyak-banyaknya kangkung ya, guys. Dulu tuh laku banget. Karena Pasar Wono kan, Pasar Wonomulyo itu, guys, kalau saya mau sekolah ngelewatin pasar itu dulu. Jadi kalau pas mau ke sekolah itu sekalian bawa kangkungnya itu, nah, guys. Sekalian bawa kangkungnya, terus saya bawa ke Mbak Ros itu, masih saya ingat. Aku jual di situ, terus dikasih lah aku uang itu, langsung aku bawa jadi uang jajanku, guys. Kadang juga dapat 20, kurasa itu dulu. Karena harganya itu 1.000 satu ikat. Masih saya ingat 1.000 satu ikat kayaknya, nggak salah. Kadang dapat banyak, kadang dapat sedikit. Saya tahu kenapa saya rindu Wonomulyo.
Saya juga rindu sama itu ya guys, ada tuh makanan itu di Padi Unggul 1 yang kayak soto ayam itu, nah pakai nasi putih, terus tempenya itu tempe digoreng keren, pokoknya gorengnya tuh gurih banget. Apa ya namanya, nasi apa ya, yang jelasnya kayak soto ayam. Dia itu kayak soto ayamnya guys, mungkin soto ayam lah namanya, udah tau lah, lupa saya namanya guys. Terus tempenya itu terbuat dari tempe daun, bukan tempe plastik, tempe daun kecil-kecil begini. Dulu 1.000 satu ikat, nggak tahu sekarang berapa harganya. Saya rindu banget mau makan itu guys, soalnya segar banget kalau makan itu. Ada di Padi Unggul 1 guys, kalau nggak salah, kalau nggak pindah ya penjualnya. Nah saya kangen mau makan itu, nanti ya insya Allah kalau saya mau, kalau saya ke Sulawesi baru saya ke sana. Soalnya saya sudah janjian sama kakak saya, ada kakak saya Mila-Mila. Saya sudah janjian, nanti kalau kamu pulang kita mau ke Wonomulyo, iyalah, nanti kita naik motor aja supaya gampang kan jalannya, nanti mau kemana-mana bisa gitu. Nah ya kami sudah janjian, tapi nggak tahu lah kapan Allah mengizinkan kita jalan ke sana. Walau alamnya nantilah kita lihat, insya Allah kalau kita panjang umur kita mau jalan-jalan ke sana, soalnya kita sudah kangen sama masakan di sana guys. Ada juga namanya ikan mandar guys. Ikan mandar kita bisa buat, tapi agak beda guys, soalnya di sini nggak ada orang yang jual minyak harum kayak gitu ya. Kadang ada, tapi mahal banget juga guys. Kalau orang Sulawesi jualnya itu mahal juga guys. Terus ada daun bawang mandar, terus apa lagi namanya, asam mangga itu, mantapnya, minta ampun guys. Itu yang saya rindukan guys, sama makannya itu sama jepa guys. Jepa itu terbuat dari singkong diparut. Iya, singkong diparut, ubi kayu kan guys, diparut, habis itu diperas, habis itu dikeringkan, habis itu ini ya begitu cara dicampur ke kelapa kah atau bagaimana, saya juga enggak. Yang jelasnya itu singkong dikeringkan, ya dijemur, dikeringkan, diparut dulu, diperas, baru dijemur, baru dorang bikin itu di kayak dipanggang pakai apa bahasa Indonesianya itu, dapo, bahasa Indonesianya itu kah, apa namanya, kompor tanah itu nah guys. Itu bakar pakai itu, dipanggang pakai itu sekitar berapa menit. Kadang ada isi gula merah guys. Kalau yang original itu kita kasih itu air ikan mandar. Manis. Di situ kulinernya enak-enak guys. Terus ada rumah makan namanya Niki Ardilla. Dulu saya sering kesana pas saya masih gadis sama sahabat saya namanya Ciang. Kak Ciang itu suka betul lah ajak saya makan di rumah makan Niki Ardilla. Saya masih ingat banget guys. Insya Allah lah kalau kita panjang umur, kita nanti ke sana, mau jalan-jalan ke sana. Semoga Allah memberikan rezeki, memberikan kesehatan, umur yang panjang, kita ke sana. Mungkin tahun depan insya Allah ya, karena saya masih kerja, pastinya saya harus tunggu majikan saya ada cuti. Kalau majikan saya cuti kan mungkin saya bisa izin juga cutinya guys. Ya udah dulu ya guys, karena saya mau cuci piring. Kalau cuci piring nggak usah lah di videoin karena nggak kelihatan juga guys. Nggak tahu saya mau taruh HP-nya di mana. Saya mau cuci piring, nanti juga saya takut HP saya basah. Karena HP-nya HP murah aja guys. Bukan yang HP bisa tahan air. Habis itu cuci piring, ya mungkin menyapu-nyapu. Habis nyapu-nyapu kita goreng ikan lagi, bikin
itu racak mangga lagi, karena masih ada palicek lainnya itu. Kalau palicek lain itu kadang tahan 2-3 hari ya guys, jadi nggak apa-apa dipanasin, itu nggak apa-apa. Habis itu mencuci, habis makan baru saya mencuci di sana guys, di depan sana, karena di sana airnya ada. Udah dulu ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.